Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Setelah sama-sama kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya takzim, takrim dan kemuliaan saya dan kita bersama kepada Bapak Direksi dan seluruh jajaran yang ada di PIM ini, dan kepada seluruh jamaah sekalian, istimewa kepada panitia pelaksana acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Sebelumnya saya mohon maaf atas sedikit keterlambatan, karena ada sedikit halangan ditambah dengan jalan yang lebih macet. Dengan macet maka saya terlambat. Mungkin ada yang terganggu waktu ini, mohon maaf dan mohon uzur sebesar-besarnya. Pertama, saya diundang di sini itu dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling inti yang perlu kita ingatkan adalah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutuskan untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak manusia. Kenapa seakan-akan tidak ada lain perjuangan? Kalau kata-kata innama hanya untuk itu, untuk memperbaiki akhlak. Karena manusia menjadi sumber perbaikan dan sumber kebaikan sangat ditentukan oleh kesuksesan pembentukan kepribadian. Semua kerusakan di permukaan bumi ini semua tidak lepas dari ulah-ulah tangan manusia. Sehingga Allah dalam Al-Quran menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lahir semua kehancuran dan kerusakan bima kasabat aydin nas. Semua tangan-tangan manusia tidak lepas dari perilaku manusia. Maka sebuah perbaikan harus diawali oleh pembentukan akhlak. Entah dalam bahasa lain karakter, moral, tetapi misi dari Rasulullah adalah akhlak. Akhlak dalam bentuk-bentuk yang khusus, yang kadang berbeda dengan penerjemahan bahasa moral atau bahasa karakter. Karena Islam punya ciri khas, punya nilai-nilai tertentu. Ada hal yang berbeda yang tidak mungkin kita bahas di sini secara detail. Kenapa akhlak itu menjadi hal yang utama? Ini berkaitan dengan sebuah peringatan yang sangat serius dari Allah dalam sebuah surat ayat Al-Quran yang semua kita bisa hafal dan sering kita dengar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Yang namanya manusia lahir sebagai anak manusia itu resikonya rugi, pasti rugi. Lebih aman tidak pernah dilahirkan, sekurang-kurangnya mati kecil. Tapi kalau sudah lahir sebagai anak manusia, umurnya berlanjut, itu sudah rugi, berbahaya. Kecuali baru tidak rugi illal ladzina amanu. Pertama, pastikan beriman, iman yang benar-benar diakui oleh Allah. Wa amilus shalihat, beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat mengajak kepada kebenaran dan kebaikan dan mengajak orang lain tetap di dalam rumus-rumus agama lewat kesabaran. Tiga hal ini jalan keluar dan solusi. Pertama, pastikan beriman, pastikan kita orang yang beramal saleh, pastikan kita orang yang selalu mengajak orang lain, pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Itu tidak rugi kalau kita menjadi pelaku tiga perkara ini. Tapi kita harus tahu, manusia dilahirkan bawaannya tidak untuk itu. Bawaan manusia yang dilahirkan tidak untuk amanu, tidak untuk amal saleh, tidak untuk tawassaw bil haq. Kenapa? Karena ada unsur binatang pada diri manusia. Sehingga Allah banyak menyatakan khuliqal insanu jahula wa khuliqal insani kafura. Diciptakan manusia ini bodoh, diciptakan manusia ini kufur, tidak bersyukur. Itu sifat bawaan. Manusia punya nafsu, manusia punya selera. Nafsu itu bawaannya cenderung kepada kejahatan dan keburukan. Sehingga banyak sisi sama antara makhluk namanya manusia dengan binatang. Pertama, selera makan sehingga hidupnya cari makan. Yang kedua, selera untuk lanjutkan keturunan. Binatang juga seperti itu. Cari makan, lanjutkan keturunan. Cari makan, lanjutkan keturunan. Manusia juga seperti itu. Itu bawaan seleranya. Cuman bedanya pada manusia ada unsur malaikat yang ada pada malaikat, yaitu akal. Maka Allah dengan sebab ada akal, maka Allah menurunkan Rasul untuk memberitahu bahwa kamu manusia itu tidak seperti binatang. Di depanmu ada resiko besar. Yang namanya manusia, khuliqtu lil abad. Kamu diciptakan untuk selama-lamanya. Tidak ada akhir.
Yang berakhir cuma kehidupan alam rahim, kehidupan alam dunia, berlanjut kepada kehidupan alam barzakh, berlanjut kepada mahsyar bangkit, akan berhadapan dengan neraka dan syurga, dan tidak ada akhir. Maka rugi jadi manusia. Hana dalam ayat Al-Quran itu kan, innal khinzir lafi khusrin. Sesungguhnya yang jadi babi itu rugi. Tidak rugi jadi babi. Tidak ada risiko. Hidup, lahir, hidup, mati, selesai. Tidak ada alam barzakh, tidak ada alam mahsyar. Paling dibangkitkan sekali lagi untuk ditegakkan keadilan, kemudian jadi tanah. Di saat itu, di saat orang-orang kafir, penghuni neraka, calon-calon penghuni neraka melihat binatang-binatang jadi tanah kembali, mereka akan berkata, laitani kuntu turaba. Seandainya aku jadi tanah seperti mereka, sungguh bahagia. Tidak ada risiko neraka di sana. Ini peringatan dari Allah. Rugi. Solusinya 3 perkara. Tetapi manusia yang tidak mampu mengelola selera dan emosi cenderung akan seperti binatang. Mereka tidak akan berakhlak. Pikirannya hanya cari makan, pikirannya hanya lanjutkan keturunan. Lupa mati, lupa masa depan, lupa akhirat. Kekuatan nalar akalnya hanya terbatas untuk cari makan dan kesuksesan sementara ini. Kapan manusia bisa melepaskan diri dari belenggu nafsu? Apabila mampu mengontrol, mengelola selera dan emosi. Itulah akhlak. Manusia rusak karena tidak mampu kontrol selera. Manusia berperilaku tidak baik karena itu tidak mampu kontrol emosi. Maka semua aturan-aturan kebaikan itu tidak berfungsi untuk mereka yang gagal karakter dan akhlak. Maka dalam pembentukan itu dimulai oleh iman. Itu sebagai fondasi akhlak. Sehingga Rasulullah 13 tahun perjuangan pertama di Mekah berbicara memantapkan akidah dan iman. Kemudian baru berbicara tentang aturan-aturan ibadah yang lain yang lebih banyak di Madinah. Kenapa? Tidak mungkin dipundakkan bermacam aturan dan kewajiban bagi mereka yang belum mantap imannya dan belum terbangun akhlaknya. Dibina dulu, diperbaiki dulu, baru ditugaskan dengan bermacam kewajiban. Maka generasi sahabat yang dididik Rasulullah itu menjadi generasi emas, dan masa mereka menjadi masa keemasan Islam. Tidak ada satu generasi sebaik mereka, karena yang dididik dibentuk oleh yang paling ahli, yaitu Rasulullah SAW. Maka akhlak itu yang terpenting, sehingga dosa buruk akhlak, dosa gagal akhlak tidak bisa dibayar oleh ibadah-ibadah yang lain. Sehingga pada satu hari ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah,
"Ya Rasulullah, aku punya tetangga, ibadahnya luar biasa. Malam, bangun malam beribadah, tidak tidur. Siang berpuasa, tetapi selalu menyakiti tetangganya. Tetangganya tidak nyaman hidup berdampingan dengan dia, karena perilaku omongannya selalu menyakiti. Bagaimana itu ya Rasulullah?" "Dakhalan, masuk neraka." Artinya amal ibadah banyak kebaikannya, tapi dosa buruk akhlak tidak sanggup terbayarkan oleh pahala-pahala amal itu. Maka dalam Islam diajarkan akhlak supaya mereka baik dalam berinteraksi dengan Allah, menjadi hamba yang baik dalam berinteraksi dengan Allah Sang Pencipta, dan juga baik di dalam berinteraksi antar sesama. Maka Islam yang kafah itu Islam yang terintegrasi ke semua lini kehidupan, tidak cuma di masjid. Kalau orang Islam benar-benar beragama Islam, dia akan menjadikan agamanya sebagai kehidupan. Tidak sepotong-sepotong. Maka ulama menafsirkan aturan hukum af'alul mukallaf kepada 5 aturan. Setiap perilaku manusia tidak pernah keluar. Kalau secara umum, kalau bukan haram, halal. Kalau bukan halal, haram. Apapun dia. Diam saja ada diam yang haram. Jangan berpikir kalau diam itu tidak ada dosa. Ada saatnya kita diam, kita berdosa. Ada saatnya kita diam, kita berpahala. Apapun perilaku mukallaf, kalau bukan halal ya haram. Maka orang Islam yang benar, dia tahu semua aturan tentang kehidupannya. Maka ulama merumuskan ilmu itu kepada ilmu fardhu'in, fardhu kifayah. Ada ilmu general. Kalau iman yang minimal untuk standar iman minimal itu wajib semuanya, itu sah iman. Kalau salat karena itu wajib general, itu ilmu itu wajib semua, harus tahu. Jangan sampai batal, jangan sampai tidak sah. Adapun yang berkaitan dengan kehidupan tergantung status dan profesi. Seorang lelaki tidak diwajibkan tahu tentang aturan pernikahan dan rumah tangga sebelum dia kawin. Kalau sudah kawin, jangan asal kawin. Harus tahu aturan seorang suami. Mana kewajibannya, mana yang haram, mana kemungkaran-kemungkaran seorang suami, mana kebaikan-kebaikan seorang suami. Sehingga yang kebaikan dia lakukan, yang mungkar dia jauhi. Harus ada ilmu. Masuk dalam sebuah rumah tangga tanpa ilmu Islam tentang rumah tangga bagi seorang muslim itu dosa. Apa dosa kawin? Bukan, dosa tidak punya ilmu tentang perkawinan. Profesi pedagang juga ada aturannya. Maka Rasulullah pada satu hari ada sahabat bertanya, Rasulullah menyatakan bertanya tentang cara entah menanam tanaman. Apa jawab Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri duniakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu.
bagaimana meningkatkan produksi, itu urusan duniamu. Tapi yang perlu kamu jaga urusan akhiratmu. Apa urusan akhiratmu? Jangan sampai ada kezaliman di sana. Jangan sampai ada perilaku yang haram di sana. Lakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah dalam kehidupanmu. Jaga jangan sampai persoalan kehidupanmu merusak agamamu. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Sebelum datang Rasulullah, orang sudah berdagang, cari rezeki. Orang sudah melakukan transaksi hutang piutang. Orang sudah melakukan praktek-praktek riba. Datang Rasulullah melarang yang zalim. Riba itu zalim. Maka Allah mengatakan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Riba itu hentikan, haram. Kalau kamu cari untung, ya lewat dagang, usaha, lewat jual beli. Jangan cari untung lewat berhutang. Tidak ada istilah jasa hutang. Islam menetapkan hutang itu adalah sosial, tabarruk, membantu sifatnya. Haramkan riba. Maka dipraktekkan ada aturan berhutang dalam Islam, jangan riba. Kalau mau cari untung lewat akad yang lain. Jadi bagaimana untuk menghadapi orang melarat? Biasanya yang makan riba itu orang melarat. Pokoknya bayar sekian persen, kalau sudah melarat siap juga. Maka yang punya harta jadi kapitalis, ambil momen saat orang melarat. Bagaimana caranya? Rasulullah mendakwahkan tentang sedekah. Wa yurbis sedekah. Jadi membangun praktik sedekah itu untuk solusi kepada orang-orang melarat. Jangan ambil momen orang melarat dengan melakukan kezaliman terhadap mereka. Sebab punya orang tengah melarat, yang puyangnya itu kok. Yang orang tengah normalnya yang tayu wa bak jelatang hang wa. Ci yang tengah buuk tu, cicik bak belatang. Buuk cerak no. Dan bak jelatang tekik bak jelatang gua. Pakai melarat. Gatai duduk tu mikir ini. Maka Islam datang untuk itu. Maka amal saleh itu ada kesalehan dalam interaksi dengan Sang Pencipta, yaitu ibadah. Ada kesalehan antar manusia, kesalehan sosial, kesalehan dagang, kesalehan rumah tangga, kesalehan seorang suami, kesalehan seorang ayah, kesalehan seorang ibu dalam berhubungan dengan anaknya. Maka itu ada ilmu. Dan ilmu itu wajib sesuai dengan profesi. Maka ulama gerumuskan, pajan dan prakteknya kita menjauhi haram dan melakukan yang wajib dan melakukan amal-amal kebaikan. Apabila terbentuk sebuah kepribadian yang dinamakan dengan akhlak, yaitu mampu kelola selera nafsu dan kelola emosi. Manusia bermasalah pasti karena tidak pandai mengelola selera. Jangankan kedih akhirat, ada idunya yang melarat. Pakan hai kontrol selera. Menyatanya urina kue tak model baru selera. Hanapeng mutang, duduk melarat hai bayu utang. Pakan hai kontrol selera. Itanya menanti
selera yang sangat konsumtif, tidak sesuai antara pemasukan. Karena selera memaksa diri, enggak kontrol selera, bermasalah. Kenapa jadi banyak kolesterol, enggak kontrol selera juga? Kenapa DM kurang kontrol selera juga, selera makan. Maka akhlak itu kemampuan kontrol selera sesuai dengan garis-garis syariat. Semua aturan syariat itu bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan manusia, kebaikan manusia. Allah tidak punya kepentingan apa-apa. Kamu mau beragama, kamu melakukan kewajiban untuk dirimu. Mau masuk surga, ini jalannya. Kalau kamu enggak mau masuk surga, masuk neraka, ya jalankan yang haram. Yang masuk neraka itu kamu, bukan orang lain. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat baik itu untuk dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, menzalimi diri sendiri. Maka Allah mengirim rasul itu nikmat untuk manusia, bukan beban. Kayak orang dikasih obat walaupun pahit, itu nikmat. Kalau kita sakit tidak ada obat, itu berbahaya. Dapat obat, alhamdulillah, itu nikmat. Mau makan obat untuk diri sendiri, maka bersyukur di saat Allah mengutuskan rasul kepada kita. Maka malam ini kita buat acara seperti ini untuk introspeksi diri. Alhamdulillah, nampaknya kita masih tersisa masa depan. Bagaimana kembali kepada jalan benar? Akhlak secara umum sebenarnya yang paling penting dua hal. Bahasanya ringkas, tetapi deskripsinya, rincinya itu panjang. Pertama, hidup dalam dunia ini, pertama, pastikan kita memiliki kesabaran yang cukup dan rasa syukur yang cukup. Belajar menjadi pribadi yang bersabar dan pribadi yang bersyukur. Inilah kata Rasulullah, al-imanu nisfani, iman dua bagian, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Kalau sudah sabar, pasti sanggup kelola selera dan emosi. Kenapa tidak sanggup kelola selera dan emosi? Tidak sabar. Yang kedua, kenapa hidup ini tidak nikmat, tidak bahagia? Karena tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang tidak mampu merasakan nikmat. Orang yang tidak merasakan nikmat tidak akan bersyukur. Maka kita diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang bisa merasakan nikmat-nikmat yang tidak tertinggal. Itu diajarkan dalam ilmu. Di saat kita sudah memiliki kepribadian, merasakan nikmat, maka akan menghargai nikmat itu. Di saat kita menghargai, maka kita akan bersyukur. Di saat kita bersyukur, Allah tambahkan lagi, maka hidup ini semakin bahagia. Kalau pahit, ya sabar. Ini modal utama. Ndak kaya nggak apa-apa, asal sabar. Miskin juga nggak apa-apa, asal sabar. Kaya juga nggak apa-apa, asal bersyukur. Nikmat, dapat nikmat tidak bersyukur lebih berbahaya daripada tidak memiliki nikmat sama sekali. Dapat azab tidak bersabar, dapat cobaan tidak bersabar, lebih berbahaya daripada orang yang dapat nikmat. Maka itu tugas agama. Menyapu cara urung, han mandung urung kita bicara. Karena beda kemampuan nalarji.
tetapi semuanya bisa jadi orang baik. Itu yang perlu. Apapun status Anda, pasti Anda jadi orang baik berakhlak. Ini tugas agama. Apapun kondisi Anda menjadi orang baik. Itulah orang berakhlak. Mehan rusak udipnya, nanggro tanyo bermasalah, bukan kurang orang cerdas, kurang orang baik. Bukan karena kemiskinan, tetapi karena yang miskin juga tidak baik. Yang kuat menzalimi, yang miskin jadi predator. Akhirnya hidup ini bermasalah. Dunia bagaikan neraka sebelum neraka beneran. Maka inilah kata para ulama, innamal umamu akhlaquma baqiyat wa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Kekuatan sebuah bangsa itu pada akhlaknya. Kalau akhlaknya hancur, maka hancurlah bangsa itu. Ini yang jadi persoalan. Saya punya teman, dia udah di Swedia di Eropa. Jadi, kena rupa orang biasa, karena konflik zaman ada ke dia. Saya heran, kenapa mereka di dalam mendidik anaknya dan di dalam dunia pendidikan sangat sesuai dengan konsep Islam, yaitu mereka mengutamakan karakter bukan kecerdasan. Kecerdasan akan didapati di saat dia menjalani kehidupan dalam bidangnya itu. Yang penting dia berkarakter. Sehingga dia leuh didik urang berakhlak, berkarakter. Coba saya didik. Sehingga orang buta punya ide hantik urang ibahu lihat saya. Anjing yang menuntun. Anjing itu di saat lampu merah dia berhenti. Kalau hijau berangkat lagi, dia tuntun orang buta. Anjing seperti manusia, luar biasa. Tapi bagaimana coba bayangkan kalau manusia seperti anjing? Itulah gagal akhlak. Mereka bisa mendidik anjing itu bagaikan manusia. Sebenarnya antara Muslim dan Islam jauh berbeda. Apa yang terjadi dalam dunia Muslim mulai dari rumah tangga, pribadi, sosial, kalau kita lihat dengan kacamata iman, Islam tidak seperti ini. Ini yang jadi masalah kita. Kemana dunia pendidikan kita? Kemana dunia dakwah kita? Kenapa jadi begini? Mungkin kita tidak serius di saat memperingati kelahiran Rasulullah. Apa inti dari itu semua? Maka Aceh itu menyatakan dirinya bersyariat, tetapi sebenarnya kita tidak tahu tentang syariat. Sudah ultimatum diri kita syariat, tapi membiarkan umat tidak tahu syariat. Jangankan yang fardu kifayah, yang fardu in masih bermasalah. Tidak mungkinlah Islam itu hidup tanpa fondasi ilmu pengetahuan. Ilmu saja memang tidak cukup, tapi tidak mungkin kita beragama tanpa ilmu. Begitulah kira-kira yang itu menjadi inti dari perjuangan Rasulullah. Dan untuk introspeksi diri kita, artinya sebuah peringatan. Jadilah manusia-manusia yang beramal saleh, beriman, dan selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu untuk aman, tidak rugi lagi. Itu peringatan keras lewat sebuah sumpah wal asri. Apalagi peringatan kalau kita tidak sadar dengan peringatan itu. Semoga sisa-sisa usia kita menjadi sisa-sisa usia yang terbaik dan menjadi solusi dan sempat
membayar semua kesalahan dan dosa-dosa masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.